Shalom Sobat Muda yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersama saya Kak Wulan. Kali ini Kak Wulan rindu membagikan berkat firman Tuhan, di mana berkat ini boleh menjadi berkat buat Kak Wulan, boleh menjadi kekuatan buat Kak Wulan. Hari ini Kak Wulan rindu berkat ini juga boleh memberkati Sobat Muda semuanya. Berkat firman Tuhan hari ini Kak Wulan beri judul Menjadi Danau. Nah, seperti yang Kak Wulan bilang tadi, berkat firman Tuhan yang mau Kak Wulan bagikan menjadi danau. Danau itu berhubungan dengan air. Tentunya semua tahu apa saja sih air? Ada air sungai, ada air hujan, air laut. Namun kita melihat danau. Danau ini berbeda dengan air-air tersebut. Coba kita bayangkan, danau itu terlihat lebih diam dan tenang. Sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita ada dalam kondisi yang tidak baik. Dunia sedang tidak baik. Kita ada di kondisi yang buruk. Kita lihat di poin yang pertama. Kondisi buruk yang sedang dunia alami sekarang dari berbagai negara adalah mengenai virus corona atau COVID-19. Dan mau tidak mau, manusia akan berdampingan dengan virus tersebut. Segala cara dilakukan agar virus tersebut tidak terpapar kepada diri sendiri. Kita juga tahu sudah banyak korban meninggal dunia karena virus corona. Tidak peduli usia, jabatan, kaya, miskin, besar, kecil. Sampai hari ini, para medis semuanya belum ada yang bisa menemukan vaksin dari virus corona. Sobat muda, lalu apa yang harus kita lakukan? Ada banyak sobat muda yang mungkin takut, khawatir, gelisah, sedih, bahkan susah. Kak Wulan rindu kita mau katakan bahwa aku harus tahu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu dan percaya bahwa pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah penggenapan dalam Alkitab. Tuhan katakan bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai terlihat, seperti yang kita alami saat ini. Coba kita lihat dalam Wahyu 6 ayat 8. Kak Wulan akan bacakan. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Mari sobat muda kita ulas Wahyu 6 ayat 8 ini. Yuk kita perhatikan firman ini ya. Kita perhatikan sama-sama. Kita perhatikan kata membunuh dengan pedang. Membunuh dengan pedang. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat Indonesia dan dunia yang pernah dialami peperangan di mana-mana, perang antar bangsa, perang antar agama, perang antar saudara. Kita tahu itu sudah terjadi. Kita lihat kata kelaparan, dan kita mengalami bahwa perekonomian dunia semakin merosot. Lapangan pekerjaan yang kurang, kelaparan terjadi di mana-mana, dan kita tahu itu sudah terjadi. Yang ketiga, kata sampar. Kata sampar berbicara tentang penyakit yang sangat menular, bahkan mematikan. Sampar sama halnya dengan penyakit menular yang sedang dunia hadapi saat ini, yaitu virus corona. Terakhir, binatang buas di bumi. Kita tahu binatang-binatang yang mematikan itu apa saja? Kalajengking, ular, binatang buas yang lain yang bisa mematikan. Itu pun juga sudah terjadi. Bagaimana sobat muda? Dari sedikit ulasan di atas, jelas sekali bahwa saat ini kita hidup di hari-hari terakhir.
Yang kita hadapi saat ini ada di poin ketiga, kata sampar, yang sama artinya dengan virus corona. Lalu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut? Banyak cara sudah kita lakukan, banyak cara sudah dipergunakan, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga pola makan, social distancing. Itu salah satu cara supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut. Semaksimal mungkin kita usahakan untuk kita bisa, dan bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut. Satu hal yang perlu kita tahu, apapun yang sudah kita lakukan, usaha yang sudah kita lakukan, mungkin itu bukanlah suatu kesia-siaan. Tapi satu hal, jika Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa mengelak. Siapapun bisa terkena oleh virus tersebut. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang selalu bersandar kepadanya, Dia tidak akan membiarkan kita sampai terjatuh. Oleh sebab itu, saya rindu kita semua mau katakan seperti danau. Kenapa? Tadi sudah Kak Wulan katakan bahwa danau itu tenang. Danau itu diam. Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, kita hanya diam dan kita hanya tenang. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa, kita bersandar pada Tuhan, kita lebih dekat sama Tuhan. Sobat muda, kita tidak perlu takut menghadapi semuanya, karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Meskipun di sekeliling kita banyak orang sakit karena virus corona, banyak orang meninggal dunia sekian ratus, banyak orang bergelempangan di sebelah kiri, kanan kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Satu hal, Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita tertimpa. Kita melihat dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6, ini juga janji Tuhan. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam ayat ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi seperti danau. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, badai, gelombang, masalah, pergumulan, sakit penyakit, virus, tapi kita mau seperti danau. Bagaimana? Tetap tenang, diam di dalam Tuhan, jangan takut, jangan goyah, tetap percaya dan beriman. Segala penyakit, virus, dan musibah yang terjadi tidak akan bisa menjatuhkan kita. Sekarang saya rindu katakan, sobat muda katakan dalam diri kita, aku sudah menjadi danau. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau tenang, aku mau diam di dalam Engkau, tetap tenang meski banyak masalah di dunia ini. Kita mau katakan sama Tuhan, kita mau katakan sama-sama, kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh, Dia akan merangkul kita, karena firman Tuhan sudah katakan janjinya pasti digenapi. Sobat muda, mungkin hanya ini yang bisa Kak Wulan bagikan. Kak Wulan berharap setiap firman yang kita dengar itu boleh menjadi berkat buat yang mendengarkannya. Ayat terakhir buat sobat muda semua dimanapun berada, Kak Wulan rindu kita baca di Matius 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi kita mau katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai dunia ini tidak ada lagi.
kita yakin dan percaya, kita imani ayat ini, kita imani, kita percaya di Matius 28 ayat 20. Tuhan pasti genapi. Tuhan melihat kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Kita berharga di matanya. Apapun yang terjadi saat ini, sobat muda, kita tidak perlu takut. Tetap tenang, tetap diam, seperti danau. Dan kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.